Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Selamat datang yang baru saja berkunjung di channel ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice yang bertujuan juga untuk mencegah pemurtadan. Seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman yang pada kesempatan kali ini seorang pendeta yang cocoknya menjadi seorang pelawak akhir-akhir ini lebih sibuk mengkritik ayat atau Al-Quran, kitab sucinya umat Islam, dibanding menjelaskan kitabnya sendiri kepada yang bertanya. Malahan yang lebih parah, pendeta ini menjelaskan atau mengkritik ayat Al-Quran ini di depan seorang Ustadz Alwan yang tentunya lebih tinggi keilmuannya dibandingkan pendeta ini. Siapa lagi kalau bukan pendeta Erben yang selalu menghibur diri. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Muslim Voice tentunya agar semakin berkembang. Iya, 3 ayat penerjemah ini menurut saya lebih cerdas dari Anda. Ya, memang. Itu asumsi saya. Oke ya. Ketika para malaikat berkata, perhatikan ya, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan. Di sini dikatakan bahwa Isa itu adalah kalimat firman darinya. Tidak ada di sini kata diciptakan. Karena setahu saya Islam Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan firman itu bukan ciptaan. Sekarang di An-Nisa 171 kita baca, ya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agama, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali pembenar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan Allah, dan kalimatnya, kata diciptakan di sini ditambahkan, yang diciptakan dengan kalimatnya, yang diciptakan dengan kalimat di sini tambahan, yang disampaikan kepada Maryam, dan di sini dikatakan roh darinya. Jadi begini asumsi saya, hadis Sahih Muslim Sahih Muslim 41 itu sama dengan Quran jika tidak ada kata dalam kurung. Jadi sekarang apa referensi kalian kalau hadis saja sepakat dengan Quran yang tanpa tanda kurung, tetapi jika Quran dipakai yang tanda kurung, maka kalian menambah-nambahkan kitab suci kalian. Saya kasih lagi Al-Anbiya 91. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya, kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda bagi seluruh alam. Jadi Nabi Isa itu bukan diciptakan, tapi kalam dan roh Allah lah yang ditaruh dan ditiupkan ke dalam rahim Maria. Quran dengan hadis sepakat, tetapi jika di dalam Quran ada kata dalam kurung ditambahkan, maka bertentangan dengan hadis. Sementara tanda dalam kurung itu dibuat oleh siapa? Ini tanggung jawab kalian. Ini 3 ayatnya saya tunjuk. Semua kata-kata dalam kurung itu tambahan, tidak ada dalam teks Arabnya. Oke, kalian bisa baca Arab, tetapi sekarang tanpa bisa bahasa Arab pun bisa kita tahu kok kata demi kata. Saya belum masuk kepada Quran Corpus, bisa. Ini saya pakai Qurano.com. Jadi Alwan, pertanyaan saya, kau mau kemanakan itu? QS apa itu? Al-Hud, surat Hud 1 itu Alwan, surat Hud 1. Dikatakan Quranmu itu teliti loh Alwan, harusnya kamu tunduk kepada Quran. Kalau Quran kamu tambahi tanda dalam kurung, maka hadis tidak sesuai. Tapi katakan Quran mengatakan bahwa Maryam hamil karena firman Allah dan roh Allah yang ditiupkan. Firman ditaruh kepada rahim Maria. Begini, dan demikian juga di dalam Sahih Muslim. Iya. Sekarang kamu Alwan, kamu lebih cerdas dari Allah, Jibril, Nabi Muhammad, dan penulis hadis apa enggak nih? Silakan Alwan. Oke, baik. Erben. Oke, baik. Di mute dulu Erben, di mute dulu. Iya, jadi sudah saya jelaskan ya di awal ya. Saya tampilkan dulu datanya.
Iya, sebentar. Ya, pertama kita tidak ada masalah dengan hadis ini. Hadis ini ataupun Quran itu tidak ada masalah bahwa ditiupkan ruh kepada rahim daripada Maria dengan firman daripada Allah, yaitu kata kun. Nah, di sini menariknya. Menariknya Erben mengartikan pemahaman firman itu seperti teologis dia gitu loh. Oh, firman itu firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 nomor 14. Oh, pada mulanya adalah firman. Itu nggak ada dalam konteks keislaman. Yang kami yakini, ketika Allah mengatakan firman-Nya itu berarti kata kun. Firman-Nya itu berarti. Sebentar, ada mantul suaranya nih. Ada mantul, dimute dulu. Kata kun itu menjadikan Adam dan menjadikan juga Isa. Jadi ketika misalnya Allah katakan kun fayakun, begitu Allah kalau ingin menciptakan sesuatu, menjadikan sesuatu, ya, iza arada syai' yaqulu lahu kun fayakun. Jelas, nggak ada masalah. Bagaimana dengan kata firman? Itu firman itu kata kun itu, bukan firman yang menjadi manusia. Ya. Nah, harus dipahami kata dalam Yohanes 1 nomor 1 itu kan keimanan orang Kristen. Pada mulanya adalah firman. Tapi telisik hati-hati itu dari mana kata itu berasal sebenarnya? Itu sebenarnya diambil dari istilah Hindu loh. Gini ya, coba lihat ya. Coba kita lihat kesamaannya nih ya. Ini di dalam Krishna Yajurveda Kataka Samhita 12.5 27.1 Krishna Yajurveda Kataka Pistala Samhita Jaminia Brahmana 2 dan sama Veda. Jadi Veda itu ada Pancaveda, ada Semerit, dan ya satunya lagi saya lupa. Disebutkan begini, coba ya saya baca ayatnya ya. Prajarvati Vaidam Agreasit Tasha Vagdvitya Asit Vagvai Paraman Brah with whom was the Word, and the Word was verily Brahman. Pada mulanya adalah Prajapati, Brahma, dan bersama dengannya adalah Firman, dan Firman adalah Brahma. Coba. Inilah yang sama persis yang dipahami oleh Erben. Pada mulanya adalah Firman, Firman bersama-sama dengan Tuhan, dan Firman adalah Tuhan. Tetapi itu sama dengan di Veda. Pada mulanya adalah Brahma, Brahma adalah Firman, Firman adalah Brahma. Jadi karena itu sebenarnya kan itu syair-syair bangsa Arya. Bangsa Arya itu kan menurunkan peradaban Yunani, Romawi, Persia, dan India. Satu selesaikan dulu ya. Makasih Bang Indra. Jadi jangan menaruh pemahaman kamu tentang kun fayakun dipahamkan kepada kamu firman yang menjadi manusia. Oh, itu firman Tuhan yang menjadi manusia yang masuk ke rahim Maria. Itu tidak bisa begitu. Kalau Allah sudah mengatakan inna masala Isa indallahi kamasali Adam, Isa dan Adam itu sederajat sama. Bahkan saya sudah kasih jumlah. Kalau kamu nggak percaya, hitung jumlah Nabi Adam 25 kata, jumlah Nabi Isa 25 kata. Tidak mujizat nggak itu? Menunjukkan mereka sama itu. Ketika Allah mengatakan dua-duanya sama, jumlah katanya pun sama di dalam Al-Quran. Terus yang kamu persoalkan kan hanya masalah ciptaan-ciptaan tadi kan, yaitu urusan bani terjemahan lah. Saya nggak mau pusing dah, sudah saya jelasin kok bahwa terjemahan itu ya masalah. Dalam kurung itu hanya terjemahan untuk tidak letter-let. Yang kamu permasalahkan itu harusnya terjemahan yang kosong kayak gini nih. Ya ini kalau di dalam Bible ya, saya kasih insight ya, ilmu kepada kawan-kawan yang suka baca Alkitab. Kalau kamu baca Alkitab Sabda seperti ini ya, Alkitab Sabda, lalu ada centang dua gini, centang dua kayak gini ya, dalam kurung centang dua, itu berarti ayat itu palsu, dimasukkan, ditambahkan. Tidak di terjemahannya, di teks aslinya. Di teks aslinya itu ditambahkan. Ini kajian mereka sendiri. Kalau kita buka di sini, ya di sini. Bentar ya, ini agak kecil tulisannya.
Nih, the first, coba lihat ini yang disebutkan di atas. The first is almost certainly not a part of the original text. Apa terjemahannya? Bagian itu hampir dipastikan bukanlah bagian daripada teksnya yang asli. Jadi itu ditambahkan. Sesuatu yang ditambahkan. Di dalam wahyu dikatakan siapa yang menambah-nambah, mengurang-ngurang, dia akan dikutuk. Gitu. Jadi aneh ya. Aneh, maksudnya gajah di pelupuk mata itu tidak kelihatan, semut di seberang lautan dia lihat gitu. Terjemahan Quran yang dalam kurung terjemahan itu dia kritik, dia nggak lihat deh bahwa di kitab yang dia yakini sebagai kitab sucinya itu ompong melompong, tambal sulam, dibuang, diambil gitu loh. Aneh. Silakan. Oke, sudah Ustaz Alwan. Ustaz Alwan sudah. Iya. Jadi aku di kolom besar. Sebentar ya, sebentar. Ya, sebentar. Jangan lari topik dong. Saya konsisten. Iya, nggak lari. Ini sama ini. Oke. Yang Ya. dibahaskan Sekarang kita kasih aku data dong. Oke ya. Kasih aku di kolom besar. Jadi Alwan itu sudah panik. Dia mau mengalihkan topik. Tapi saya tidak ladeni kamu mengalihkan topik. Perhatikan. Bukan mengalihkan topik. Itu mirroring gitu loh. Komparasi gitu loh. Nggak bisa. Itu bukan komparasi. Beda konteks. Perhatikan. Loh, kok beda sesungguhnya konteks perumpamaan Isa. Ini udah panik kalian. Saya itu udah keluarkan data ini kalian lihat. Sesungguhnya bukan perumpamaan. Ini kata ciptaan ini dalam kurung lagi ya. Kalian bisa nggak saya selesaikan narasi saya? Saya baik kok sama Alwan tadi. Cuma dia lari ke topik. Saya fokus di sini. Sesungguhnya perumpamaan di sini tanda kurung ya. Artinya tidak ada dalam naskah aslinya. Bagi Allah, Isa bagi Allah seperti Adam. Dia menciptakan dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Apakah Nabi Isa diciptakan dari tanah? Setahu saya tidak, karena tidak ada catatan tanah masuk ke dalam rahim Maria. Sekarang bagaimana penciptaan Adam di dalam Islam? Kita lihat, saya pakai Wikipedia ya. Ada di surah Al-Baqarah 30, ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Ini kepada malaikat, mereka bertanya tentang hikmat Rasulnya, adakah engkau? Di sini malaikat itu disuruh mengambil tanah dari berbagai penjuru bumi. Bahkan di sini ada tanah dari Palestina, dari Mesir, dari Irak, dari Yaman dan Al-Qodsar. Baru dikatakan dari Ka'bah, dari Prancis, dari Paris, dari Kursana, Babylon, Tursina, India, Firdaus, Taif. Apakah penciptaan Isa juga seperti ini, diambil tanah dari berbagai penjuru dunia oleh malaikat? Dan ini juga di sini kita lihat ya. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah, digenggamnya dari semua jenis tanah, perhatikan. Sehingga rupa anak cucu Adam bagaikan dari tanah diambilnya, sehingga dari mereka ada yang berkulit merah, putih hitam, putih hijau, ada berbahagia, bersedih buruk baik dari antara mereka. Apakah penciptaan Isa seperti ini? Sekarang saya mau tanya sama Alwan, bagaimana kamu mengatakan penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam? Kalau Isa itu diciptakan, tidak diciptakan, tetapi firman yang ditaruh dan diletakkan pada rahim Maria dan ruh darinya, sedangkan Adam tanah yang sudah ada dibentuk dan dihembuskan. Memang persamaannya hanya tidak persamaannya ya manusia aja, tapi bukan ciptaannya, berbeda penciptaannya. Ini tahap kedua dikatakan, ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Isa apakah dari tanah? Tahap ketiga. Maka tanyakanlah kepada mereka, apakah mereka yang lebih kuku kejadiannya, atau apakah telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Tahap keempat ada ini di sini, Alwan. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, di sini menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Tahap kelima, dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Baru tahap keenam, di sini ada, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis.
dia tidak termasuk mereka. Di sini ada tapannya, Alwan. Saya tidak menemukan bahwa penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam. Apa dasarmu mengatakan sama? Samanya di mana? Saya belum ada kelihatan kamu menjelaskan ada persamaan penciptaan Isa dengan penciptaan Adam. Silakan dulu Alwan bahas ini, jangan kau lari-lari ke topik yang lain, gentle dong. Erben, silakan. Alwan kan sudah dibilang dari awal berulang-ulang dari kun itu ya. Nggak ada Isa mana, di mana Isa kun fayakun? Adam dari mana bro? Isa bukan dari mana? Oke, coba jelaskan dong, kasih persamaannya dengan data-data kayak apa bro? Ini NU online ya, ini dari NU online. Silakan Alwan, jangan kau lari-lari. Jelaskan. Cara hubungan seksual itu yang nggak apa-apa. Jadi memang pertama dia alergi ya, kalau saya bawa komparasi, karena pedis itu memang. Bayangkan saja keimanan dia tentang firman yang menjelma menjadi manusia itu ternyata sama dengan di bunyi Veda. Dan memang kalau kita bicara itu kan logos itu ya, logos atau davar ya, itu coba lihat baca itu ternyata dicetuskan pertama kali oleh Pitagoras, penyembah dewa. Tapi ya oke lah, itu dia mau saya fokus ya, dia tidak mau bahas juga ayatnya yang kepotong-potong dibuang tadi. Nah sekarang saya lanjutkan tadi, ketika di dalam kurung ciptaan itu dari mana asalnya, itu diartikan ciptaan, itu kan cara orang menterjemah ya. Terus saya katakan, mereka menterjemah itu berdasarkan menggunakan ayat-ayat yang lain untuk memperjelas itu. Diambil dari ayat-ayat yang lain. Nah, saya tunjukkan ayat-ayat yang lain yang saya maksud. Inna mathala Isa indallah, perhatikan ya. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah seperti Adam. Betul enggak? Ya kan? Seperti Adam. Tadi katanya, oh itu bukan penciptaannya yang sama. Coba lihat, di sini pakai kata apa ini? Khalaqahu. Khalaqahu. Khalaqahu itu artinya apa? Ya, khalaqahu itu artinya apa? Diciptakan. Diciptakan lah. Diciptakan. Ini kalau orang tahu bahasa Arab ini, khalaqa, yakhluqu. Allah menciptakan dia laki-laki, yaitu Isa. Allah menciptakan dia dari tanah, summa qala lahu kun fayakun. Nah sekarang kita lihat kata kun fayakun ini diciptakan apa tidak ini? Kalau kun fayakun kita lihat ya. Nih. Nama amrun tidak ada saya. Kita buka surat Al-Imran ayat 47 ya. Qalat rabbi anna yakuna li walad wa lam yamsasni bashar ya. Qala kadzalika Allahu yakhluqu may yasha. Ini lihat. Ini ucapan Maria. Maria itu. Oh sorry Al-Imran, bukan Maria, Al-Imran ya, Imran ya, Maria. Ketika dia juga mengalami hal yang sama, gini. Oh sebentar ya ini, ini dia. Oh, bukan surat Maria maksudnya, ini surat Al-Imran ya. Nah ini, lihat ini. Dia Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak? Ya kan? Padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Konteksnya apa ini? Kira-kira kalau di sini. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Jadi Maria ini bagaimana dia punya anak? Dia nggak bisa punya Yesus di sini kan? Kalau tidak ada bapaknya gitu. Demikianlah Allah bisa menciptakan dia. Apabila dia hendak menciptakan sesuatu, dia hanya berkata kun fayakun. Sampai di sini masih nggak mau terima Yesus itu ciptaan. Sampai nggak mau terima gitu loh. Sampai di sini gitu, masih nggak mau terima gitu. Ayat yang sekompleks dan sedetail ini menerangkan bahwa Maria mengadu dianya suami, bagaimana dia bisa punya anak. Ini yang dimaksud ini siapa di situ? Kalau bukan Yesus, kalau bukan Isa. Kemudian Allah katakan apa? Allah katakan apa? Di situ? Demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Konteksnya siapa di situ? Kalau bukan Isa.
Jadi kalau modal ngeyel, modal translation, terjemahan, ya seperti itu nasibnya. Jadi jangan bawa ya, jangan dibawa kalimat-kalimat orang-orang yang dikutip dari Veda itu tadi, pemahaman logos itu tadi dibawa masuk ke Quran, nggak dapat. Saya sering kali ngulang-ngulang. Ustadz Alwan, ya, itu sumbernya dari syair-syair bangsa Arya. Sumbernya itu ya? Ya, syairnya Ustadz Alwan bisa dicari, mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, judulnya syair-syair bangsa Arya. Nah, itu nanti menurun ke kitabnya orang Hindu, kitabnya orang Buddha, kitabnya orang Yunani, kitabnya Romawi, semua itu. Menarik itu, menarik. Ya, syair-syair nanti kita akan buka bab khusus pembahasan itu. Cuma saya mau lihatkan lagi gini, pemahaman yang ini sama sekali loh ini ya. In the beginning was Brahma, pada Prajapati, pada mulanya adalah Brahma bersama dengan Firman, Firman adalah Brahma. Itu sama seperti ini nih. Ini Yohanes ya, lihat ini. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jalannya kan begini, Ustadz Alwan, izin. Jalannya kan begini, NRH Hologos. Pada mulanya adalah Firman. Kai Hologos Emproston Theon. Lalu Firman itu bersama-sama dengan Theos. Kai Theos and Hologos. Lalu Theos itu adalah Firman. Nah, makanya saya katakan menafsirkan kun fayakun ini ya, kun fayakun jangan disamakan dengan pemahaman kamu yang menjadikan manusia itu sebagai Tuhan gitu loh. Jangan, firman menjadi manusia itu kan Yohanes 1 nomor 14. Tidak ada di dalam Quran. Yang kami yakini kalimat kun fayakun itu adalah ciptaan. Ayyukhluqu mayasya. Allah menciptakan siapa yang Dia kehendaki. Sudah ya, saya pikir sudah sangat terang seterang matahari. Nggak tahu dia mau bicara apa lagi. Berarti Arben, kamu jangan sekali-sekali mengajak perindapan ya, karena kitabmu ini ada kaitannya dengan perindapan ya. Lari-lari ini. Oke, sekarang kita konsisten ya kepada Quran. Oke ya. Di dalam bentar dulu. Pas di kolom besar. Jangan panik kalian. Ada ya Allah, ya. S2 kok gini-gini amat ya. Oke, ini S2 katanya, S2 katanya. Kasih di kolom besar. Kasih di kolom besar ya. Kasih di kolom besar. Oke. Sekarang kita buktikan apakah penciptaan Adam sama dengan penciptaan Isa. Apakah Adam diciptakan dengan kun fayakun? Ternyata tidak. Apakah Isa diciptakan dengan kun fayakun? Ternyata juga tidak. Kenapa? Karena Adam diciptakan dari debu tanah. Bahkan ada tahapan-tahapannya. Bahkan ada diambil tanah dari berbagai penjuru bumi. Sedangkan Isa berdasarkan Quran memang di sini ya, Ali Imran 47, dia Allah berfirman melalui Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata jadilah, maka jadilah. Tetapi kenyataannya Isa tidak dikatakan jadilah Isa, tidak. Artinya di sini apa? Bahwa Allah bisa menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu kenyataannya. Tetapi penciptaan tidak demikian. Bentar, kenapa kau panik? Bukan panik. Kita baca. Ini di dalam Ali Imran 45 dikatakan di sini, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka dunia dan di akhirat. Pak, ini terkemuka dunia di akhirat ya. Satu-satunya dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat ya Nabi Isa, karena dia sudah naik ke langit. Kalau yang lain terkemuka dunia akhirat belum naik ke langit. Sekarang kita lihat, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas. Perhatikan ya. Bentar, diam dong. Kenapa panik? Jadi ada 1, 2, 3, ada 4 ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa itu tidak diciptakan. Ya, tetapi ada satu mengatakan demikianlah Allah menciptakan, tetapi kenyataannya tidak diciptakan. Karena Allah menciptakan itu jadi, maka jadilah sesuatu itu. Sedangkan Isa bukan kun fayakun kepada Maria, tapi firmannya dan rohnya yang ditaruh. Jadi artinya apa di sini? Di dalam Ali Imran 47 ini berbicara kemahakuasaan Allah.
tapi bukan berbicara tata cara penciptaannya. Karena sejatinya Isa bukan dicipta. Oke, hal ini ada di dalam 4 surat dan juga ada di dalam satu hadis. Kalau dikata dulu, kenapa panik? Itu tidak berbeda. Bentar dulu. Sendiri loh, Yesus itu Dengar dulu, kenapa panik? Kok panik sih? Jadi gini ya, 4 ayat Quran. Bentar. 4 ayat Quran dengan 1 hadis saya sudah tunjukkan bahwa Isa itu adalah firman Allah dan roh Allah. Setahu saya, firman Allah dan roh Allah itu bukan ciptaan. Itu karena setahu saya firman itu, itu bukan ciptaan. Yang mengatakan firman ciptaan itu kan Mu'tazilah. Roh Allah itu yang saya tahu itu ya hidupnya Allah. Roh Allah dengan Jibril beda. Oke, sekarang bentar dulu. Penciptaan Adam itu diambil dari berbagai tanah di bumi. Ini ada datanya ya. Sedangkan penciptaan Adam juga di dalam NU online juga demikian, diambil tanah. Tetapi Isa di dalam Sahih Muslim dan di dalam 4 ayat Quran dikatakan bahwa dia adalah firman Allah dan roh Allah yang ditaruh pada rahimnya. Pertanyaan saya, kalau Allah yang menaruh rohnya di dalam rahim Maria dan juga menaruh kalamnya, berarti Maria itu mengandung dari siapa? Saya ikuti narasi awan demi memuaskan kalian. Kalau Allah yang menciptakan Nabi Isa di dalam rahim Maria, berarti Maria hamil karena Allah yang menciptakan manusia di dalam rahim Maria. Pertanyaannya, siapa ayahnya? Siapa yang layak disebut ayah Nabi Isa itu? Apakah kita bisa sebut Isa itu Allahnya itu apa? Bapaknya itu si Awan? Atau Allah itu tidak bertanggung jawab? Silakan. Isa itu. Saya ikuti narasi kalian. Isa nggak ada bapak. Terus kamu kalau istrimu hamil darimu karena kamu yang membuat, apakah anak di dalam rahimmu itu anak tetangga atau anakmu? Ini lari ke kun fayakun. Silakan. Kun fayakun tidak ada di dalam penciptaan Isa, bahkan di dalam penciptaan Adam pun tidak ada kun fayakun. Roh tidak. Tetapi penciptaan Adam itu tahapannya ada, bro. Ini NU online ini saya buka, bro. Ini lihat ini, Muhammad Adam, pengasuh madrasah baca kita, alumnus pondok pesantren khas Komplek Cirebon, Mahasantri Mahat Al Sayudi Jakarta. Ini ada ini NU online dan aku baca ini. Ya, ketika Oke, sekarang jangan lari kemana-mana dulu ya. Silakan ini gimana ini kalian ini? Sekarang pertanyaannya, sudah. kalau 4 ayat menjelaskan bahwa Maria hamil karena firman Allah dan roh Allah ditambah hadis, sedangkan di dalam 1 ayat itu tidak berbicara proses penciptaan, tetapi berbicara kemahan Allah yang mampu membuat Maryam hamil tanpa berhubungan seks, tanpa seorang suami. Itu yang dimaksud di sini di dalam Ali Imran 47. Kemahan Allah di dalam membuat Maryam hamil, melahirkan anak, tapi bukan berbicara proses penciptaan. Silakan dong. Oke. Jangan lari-lari topiknya, jangan lari-lari. Saya hanya bahas itu aja. Sudah begini Erwin. Saya lanjutkan. Erwin ya. Oke, sebentar ya Bang, nambahi Bang. Oke, siapa yang bikin Maryam hamil? Itu aja dulu jawabannya. Iya, jadi begini ya. Oh, sebentar. Ini mati ya. Alwan jawab dulu dong, siapa yang bikin Maryam hamil? Katanya saya. Iya, ini sebentar Erben, ini mau dijelaskan. Ustadz Alwan sebentar, dikit ya. Ustadz Alwan silahkan dijelaskan. Kalau misalnya Erben masih belum menerima dengan paparan Ustadz Alwan, itu haknya si Erben ya. Oke. Sebelum kamu ngomong Ustadz Alwan, saya ingatkan Alwan, itu Ali Imran 47 itu di mana itu dibuktikan bahwa Maryam itu hamil karena kun fayakun. Dan di mana juga Adam ada karena kun fayakun. Karena setahu saya Adam pun diciptakan bukan dengan kun fayakun. Isa juga tidak kun fayakun. Buktikan dong narasinya itu. Kalau saya memahami ayat itu bukan berbicara proses penciptaan Adam dan Isa, tetapi ayat itu berbicara kemahan Allah yang mampu menjadikan sesuatu yang luar biasa, bukan proses penciptaan. Silakan kamu buktikan ayat itu. Monggo. Iya, jangan kau lari-lari kayak kata firman yang ini, bahas dulu Quranmu. Didengar dulu. Oke, gantian ya sekarang ya.
Jadi saya nggak tahu ya Oten itu kayak gimana cara berpikirnya. Sesuatu yang saya katakan seterang matahari sudah sangat jelas sekali ya. Konteks ini ya, ayat ini berbicara tentang Maria yang dia tidak bisa punya anak. Lalu Allah mengatakan kalau Allah ingin menciptakan itu gampang saja. Itu kurang jelas apa lagi itu menerangkan itu. Ditambah lagi dalam surat Al-Imran ya ayat 59 itu inna matsala dan di sini sudah pakai kata khalaqa ya. Khalaqa itu apa lagi itu khalaqa? Menciptakan. Ya. Sang Khalik, Allah itu diberi gelar Sang Khalik, berarti Sang Pencipta. Di sini menggunakan khalaqa. Adam, dia katakan di mana dalilnya Adam diciptakan? Lah ini khalaqa. Dan di sini dikaitkan penciptaan Adam dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Isa. Isa di sisi Allah. Jadi baik Adam maupun Isa dalam surat Al-Imran ayat 59 itu sama-sama dalam proses khalaqa, penciptaan itu sama. Hanya Adam diciptakan dari tanah. Gitu ya. Jadi dengan kalimat apa? Kalimat kun fayakun. Tapi memang ya, saudara-saudara kita Kristen ini sangat berusaha untuk mentuhankan manusia, dipaksakan. Jadi sekalipun kepala ditaruh di kaki, kaki ditaruh di kepala, sekalipun urat-urat yang mau ke otak putus, mereka akan pakai apa aja yang bisa dipakai. Quran pun akan diobrak-abrik gitu loh. Jangan heran, bahkan kalau ada majalah bobo jadi kitab suci. Yang penting dia jadi Tuhan gitu. Saya agak berbelasungkawa dengan cara akal dan pemikiran yang seperti itu. Saya pikir jelas ya, ini sebenarnya nanti kalau kita ini lanjutkan lagi itu kayak kuldesak aja, mentok di situ aja. Iya Bang. Dalam surat kesimpulannya Maryam hamil karena siapa, Bro? Ya, jadi kesimpulannya saya simpulkan. Maryam hamil siapa? Bagaimana Maryam hamil? Yaitu dengan Allah memberikan mukjizat dengan kata atau firman kun itu. Jadi kun itu bukan Yesus. Salah itu. Jadi ya, kun itu cara Allah memberikan menciptakan sesuatu yang spesial digambarkan makanya berarti penciptaan Adam dengan penciptaan Isa sama atau beda, Bro? Sama loh yang mengatakan Quran sendiri kok. Tadi narasimu mengatakan hanya Adam diciptakan dari tanah. Itu narasimu tadi saya catat ini. Isa diciptakan dari tanah. Penciptaannya sama-sama dari firman, dari firman yang kun itu. Oke, di mana Allah menciptakan Adam dari firman? Oh ini, lihat ini. Di mana? Ini. Khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Ketika Allah mengatakan kun fayakun langsung jadi atau ada proses? Adam enggak ini? Enggak, bentar. Ketika Allah mengatakan kun fayakun jadi atau prosesnya ada? Mana terjemahan Adam ini? Adam ya, penciptaan Adam. Adam kan? Oke, menciptakan Adam dari dari kalimat setelah Adam apa? Bukan. Menciptakan Adam dari Adam apa? Kun menciptakan Adam dari fayakun. Bentar, menciptakan Adam dari menciptakan Adam itu dari tanah. Sudah saya jelaskan. Menciptakan Isa dari menciptakan Isa itu dari proses dari ditiupkan ruh ke dalam rahimnya Maria. Sama atau beda? Sama dalam penciptaan menggunakan kun fayakun itu tadi. Firman itu sama nggak prosesnya? Caranya semua sama nggak? Secara menggunakan kun fayakun di sisi Allah itu sama. Dia mukjizat. Kun fayakun sama. Iya, kapan Adam diciptakan kun fayakun? Nah sekarang yang jadi masalah, di mana? Coba kamu mengartikan kalimatullah itu, firman Allah itu dengan logos. Itu yang jadi masalah. Dan logos itu menjadi manusia. Itu adalah tanahnya atau Adamnya? Alwan, penciptaan tanahnya yang kun fayakun atau penciptaan Adamnya? Penciptaan Allah menciptakan Adam itu dengan kalimat kun. Lihat kesamaannya itu, sama-sama menggunakan kun, menggunakan kenapa firman. Dikatakan di dalam data-data Islam bahwa malaikat disuruh ngambil tanah dari berbagai tempat? Di mana kun fayakunnya? Secara jelasnya. Itu berproses, makanya fa di situ. Oke. Terima kasih Bro Alwan ya. Fayakun itu biarkanlah penonton yang menilai. Fa sababiyah itu berarti terima proses. kasih. Jadi dia tidak serta-merta.
Bukan kayak Saladin itu. Sudah, terima kasih ya. Oke, sudah bagus jelas. Bagaimana dengan yang tadi itu? Minta logika dia bang, minta logika bang. Oke, Erben gantian. Dia minta. Oke, sekarang apa? Mau Gini, saya moderator ya. Saya dijadikan Iya, moderator silakan. oleh Amoy. Apa sekarang kalian Begini Erben. bertanya? Ya, bentar. Saya bertanya ya. Oke, begini Erben. Tadi Anda bertanya, Ustadz Alwan sudah menjawab sesuai dengan keilmuan yang beliau kuasai. Nah, terlepas kamu terima atau tidak, itu adalah hak kamu. Dan biarlah teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Saya sudah bukakan gitu data kan. cukup. Oke. Nah, sekarang giliran Bang Alwan bertanya kepada Erben. Iya, Jangan silakan, dipotong. Gitu. Oke, silakan. Iya, karena dia suka dengan koreksi tadi, apa tadi, terjemahan ini kenapa begini, kenapa begitu. Saya pakai juga yang seperti itulah ya. Sebentar saya bukakan dulu di sini. Bentar ya. Ini agak lambat ini internet saya nih. Atau ada yang bisa tampilkan kamera ya? Coba buka satu, bentar ya, saya buka di sini aja deh. Satu tawarikh. Ya Allah, kok lambat begini ya? Apa bang? Saya buka, coba saya. Bisa dibesarin. Bisa dibuka di situ. Apa? Oh ini saya sudah bisa. Iya, kadang-kadang kalau jaringan di sini tuh kurang bagus gitu. Sama wifi saya juga hilang. Iya. Ayo, silakan. Iya, sabar. Ini jaringan ini. Nah, kita mau lihat kejelian. Enggak, saya langsung tampilkan datanya aja. Saya langsung tampilkan datanya aja. Sebentar. Ini langsung aja lihat. Ini open cam Ben. Open cam aja, biar nanti dibilang nggak bawa data, nggak bawa data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru nanya ini di Komal Oten yang berbahasa Inggris ini. Ini nih siapa namanya? Erben. Satu tawarikh berapa? Ini satu tawarikh 3. Ini nomor ya, coba kita lihat nomor 19 ya. 19 Ben. Coba Erben, coba lihat ini. Sudah Erben, buka. Iya Pak, kalau ditanya. Nah, di sini di yang 319 dulu lah ya. Coba lihat anak-anak Zerubabel ini, ialah, kita coba hitung ya, anak-anak Zerubabel ialah Mesulam 1, Hananya 2, Selomit ialah saudari, ini nggak dihitung berarti saudari perempuannya 3. Nggak dihitung itu. Lalu kita ke lalu ya. Lalu Hasuba 3, Ohel 4, Berechia 5, Hasaja 6, dan Yusab Hesed 7. Kenapa totalnya 5 orang? Coba dijawab Erben. Kenapa Tuhan salah itu apa gimana tuh, coba? Oke. Ini kayak gini harus jeli nih ya. Oke ya, saya jawab. Kasih aku di kolom besar. Saya tidak perlu membaca penjelasannya panjang kali lebar ya. Saya tunjukkan aja bukunya. Ini bukunya Bible Difficulties, hal-hal yang sulit dalam Alkitab. Penulisnya ini Lesson El Asr, ya, penerbitnya dari Gandum Mas, ya, halaman 364. Di sini sudah dijelaskan apa hubungan asal usul antara Sesbazar, Sealtiel, dan Zerubabel. Silakan dibaca. Ya,
Ini Apa cukup dibaca? panjang. Loh, apanya yang Tidak. dibaca, Ben? Iya, baca aja. Di sini sudah jelaskan bahwa Loh. tidak ada Ya dijelaskan, Ben. Oke, saya belum baca bukunya, tetapi di sini Dijelaskan apa sudah. Erben dibaca? Oke, Gimana sih? saya bacakan, saya baca. Enggak. Aduh. Oke, tenang, saya baca. Kalau Begini kalian loh, mau Ben. mendengar, Sebentar, sebentar, Jelaskan, sebentar. satu Tawarik 3, Begini, Ben, 16, begini, Ben, 19 begini, Ben. menyatakan, bentar udah Begini, ini Ben, udah saya bentar. baca. Erben, Keturunan bentar, Yoyakim bentar. ialah Izin bentar, izin Yehoya, bentar. anaknya itu, dan anak-anak ini ialah Zedekia, yakni anak Yoyakim yang lebih muda. Jangan dikacaukan dengan pamannya Zedekia, anak Yosia, yang menjadi raja terakhir Zerubbabel. Anak-anak Yehoya, orang keturunan itu bunyinya di sini Asir, bukan Asir, seperti yang dituliskan secara keliru oleh kaum Masoret. Jadi di sini ada kesalahan penulisan, bukan Asir tapi Asir, ya. Ialah Sealtiel anaknya, lalu Malkahiram, Padaya, Seneser, dan 3 yang lain. Anak-anak Pedaya ialah Zerubbabel, Semei, dan anak Zerubbabel ialah Mesulam dan anaknya. Selomit ialah saudara perempuan, ditambah 5 anak laki-laki lagi menurut ayat 20. Ayat ini memperlihatkan bahwa Zerubbabel, gubernur provinsi Yehuda pada zaman Zakaria, adalah anak Pedaya. Karena itu adalah juga keponakan laki-laki Sealtiel, kakak dari Pedaya. Namun Esra 3 ayat 2 menyebut Zerubbabel sebagai putra Sealtiel, versi FAYH. Rupanya Sealtiel mengadopsi Zerubbabel setelah ayah Zerubbabel, Pedaya, meninggal pada usia muda. Tidak ada keterangan di bagian manapun mengenai kematian dari Pedaya. Tetapi inilah satu-satunya penjelasan yang logis bagi pengadopsian Zerubbabel oleh Sealtiel. Ayat-ayat lain yang menyebut Zerubbabel sebagai putra Sealtiel ialah ada di sini semua, ya. Mengenai Syalbazar, Esra 1:8 menyatakan bahwa Kores, raja Persia, telah memerintahkan bendaharanya yaitu Metredet untuk Persia. Stop, Telah Ben. memerintahkan Ben, stop, bendaharanya. stop, Ya, stop, di sini. Nggak usah panjang lebar Pak Erben, Stop dulu, intinya stop aja Ya, dulu. Pak kalian nggak Erben. mau baca. Iya, stop dulu, Ben. Oke, Stop oke. dulu. Udah, apa? Bentar, ini Tanya. moderator yang ngomong, Iya. Begini, si Bos Erben ini paham nggak dengan yang ditanyakan oleh Ustadz Alwan? Kan yang ditanya Saya nggak paham dia aja. Saya perjelas ya. 3, 16, Saya 19. perjelas. Nggak paham Pak Erben ini. Tidak nyambung. perjelas, Ini saya tidak paham. nyambung. Jawabannya apa? Saya perjelas, saya kasih contoh lagi ya. Coba begini ya, coba lihat ya. Jadi pertanyaan saya, ini kan masalah hitung-hitungan matematika ya. Kalau 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 nggak apa-apa, dikalikan 1 aja jadi 1. Tapi ini tambah-tambah yang lumayan agak harus orang paham betul-betul. Lihat ya, anak-anak Zerubbabel ialah ya. Saya anak hitung. Zerubbabel, bantu hitung ya. Ya. Dan anak-anak Zerubbabel adalah Sulam. 1, Hitung tolong. 1, Hananya 2, 2. Nah, Selomit ini saudara perempuan jadi nggak dihitung. Lalu ada kata lalu ya. Lalu jadi sambung yang 2 tadi. Lalu Hasuba berapa? 3, Ohel, 4, Berekhia, 5, Hasaja, 6, Yusab Heset ini satu nama. Jadi berapa? 7. Salah 5 orang. Oh. Salah, Bang Levi salah. Nah, lihat ini lagi, lihat ya. Nah, sekarang lihat Semaya ya. Ya. Dan anak-anak Semaya nih ya. Anak Semaya hitung, coba bantu hitung berapa? Yuk. Hatus, 1, Yigal, 2, Baria, 3, Neria, 4, dan Safat. 5, Berapa semuanya? 5. Salah lagi 6. Yang benar 6 orang. Matematikamu salah. Rumusnya harus diganti. Rumusmu harus diganti. Itu harus dikali atau ditambah itu? Ditambah plus dikurang 1. Ah, itu baru berhasil. Itu rumusmu salah. Ayo Erben, Cara jelaskan kamu Erben. hitung itu siapa yang ajar? Ayo Ya, Erben, silakan. dijelaskan. Oke, ini coba saya baca ya. Ini kalau di dalam 1 Tawarik 3 ayat 19. Betul kan? 1 Tawarik 3 ayat 19 kan? Betul. Ini anak-anak Pedaya ialah Zerubbabel dan Simei. Anak-anak Zerubbabel ialah Mesulam dan Hananya. Selomit ialah saudara perempuan mereka. Selesai, enggak ada yang lain.
lalu Hasub, lalu Ohel, Berekya, itu sambungannya. Asam, dan Yuzahima, 5 orang. Ya. Besarkan host. Besarkan host. Kita bisa sama-sama belajar, sama-sama membaca host. Gimana ceritanya 7 bisa jadi 5 gitu loh. Oh, kalian bacanya salah kalian. Coba baca ayat 20 itu. Di sini ada titik koma. Iya, jelaskan komanya itu sama titiknya itu. Oh, ini titik koma lalu. Iya, dijelaskan. Host diperbesar, host. Diperbesar, host. Dan jadi yang dimaksud 5 orang itu ini Yusuf, Hasan, Berehya, Ohel, dan Hasuba. Jadi 5 itu menunjuk kepada yang di ini. 1, 2, 3, 4, 5, betul. Oh, yang 5 betul. Iya, ini betul 5. Iya. Coba Ustaz Alwan dihitung lagi, Ustaz Alwan dihitung lagi. Dihitung lagi, Ustaz Lihat Alwan. ini ya. Lihat ini. Lalu ini lihat lalu. Ini lihat. Lalu itu sambung kemana coba saya tanya? Lalu itu lalu itu ini kan sudah ada titik koma toh. Titik koma artinya Hasuba, lalu itu ya, Hasuba, Ohel, Berekya, Hasan, Yusuf, misalnya 5 orang lagi. Jadi lalu coba itu artinya 5 orang setelah. Coba gini kalimatnya. Waduh, lalu itu 5 orang, artinya di sini sudah ditutup dulu kalimat ini. Kau jangan tertawa, baca aja, lihat ini. Lalu Hasuba 1, yang di awal Ohel 2, Berehya 3, Hasan 4, Yusuf, Heseb 5 orang, betul. Ini titik koma. Yang 2 itu Loh, ini bukan jumlah dari atas, lihat ini. Lalu Hasuba, Ohel 5 orang. 5 orang ditambah yang di atas. Gimana sih lo? Disedekahkan. Cara bacanya dong. Lalu ada di sini kata lalu. Ini ada kata lalu. Coba yang satunya lagi coba. Ini ada titik koma, ada kata lalu. Jadi cara bacamu. Yang anak-anak Sema yang 2 itu dikemanain? Coba yang 22. Di baris. Yang 2 dikemanain itu? Disedekahkan atau digimanakan yang 2 itu? Yang 2 itu lihat ini bacanya ini. Ini titik koma. Ada kata lalu. Lalu 5 orang lagi. Siapa yang 5 orang itu? Hasuba, Ohel, Berekya, Hasaja, dan Yusuf, Heseb. Udah, tinggal baca dengan baik dan teliti kok selesai. Coba ya udah, daripada kita debat. Coba yang nomor 22 anak-anak Semaya, coba anak-anak Semaya. Sakaya ialah Semaya, dan anak Semaya adalah Etus, Yirgal, Baria, Naria, Sapat. Coba ditampilkan di layar dong, di layar. 3, 4, 5. Di mana, Ben? Kok hitam, Ben? Kok jadi 6? Coba kok jadi 6. Oke. Coba satu-satu, Ben. Saya hitung ya. Oke. Anak-anak siapa di sini? Anak-anak Sekaya. Anak Semaya. Semaya. Satu. Semaya. Anak-anak Semaya ialah Hatus. Satu. Besarin, Ben. Baria, dan Sapat. 6 orang. 6 orang di sini siapa? Maksudnya? Kok 6? Coba hitung. Ini lihat anak-anak Sekaya. Anak-anak Sekaya. Iya, anak-anak Sekaya. Iya, ini anak-anak Sekaya. Coba hitung anak-anak Semaya berapa? Coba hitung anak-anak Semaya. Lihat di sini ya. Ini anak-anak Semaya itu yang dimaksud di sini. 6 orang pas Semaya. Besarin layar saya. Anak-anak Sekaya ialah Semaya 1. Kemudian ini keturunannya. Coba host besarin host. Besarin layar Begini saya, teman-teman. Atau gini ya. Memang ini butuh kejujuran ya, Iya. Artinya gini, bukan. Bisa saja, ya saya orangnya kan gini bro, dengarkan ya. Kenapa 6 orang? Satu orang tidak dituliskan, bisa saja. Titik koma. Satu orang iya, satu orang bisa saja nggak ditulis, nggak masalah. Jadi sebentar ya. Coba kita nggak masalah, 6 orang anaknya, 6 orang, tetapi satu tidak ditulis bisa saja. Ini di bawah ada yang komen begini. Bisanya juga keroyokan. Enggak, ini enggak keroyokan. Saya post di sini. Anaknya 6 orang, saya tetapi ya, yang dituliskan semua. Kenapa rupanya kalau kayak gitu? Oke, silakan Ustaz Alwan. Diam dulu, Erben. Iya. Erben diam dulu, titik koma disimpan dulu. Oke. Ya, jadi ini memang butuh kejujuran ya. Kejujuran itu penting ya. Kita lihat ya. Ini anak-anak Zerubabel itu kan pasti mulai dari sini. Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel dan Semei. Jadi anak-anak
Pedaya itu 2, Zerubabel dan Simei. Dan anak-anak Zerubabel, nah ini anak-anak Zerubabel, baru pakai ialah. Nah berarti kalau ialah itu kan berarti titik 2 ya kan. Misalnya anak-anaknya Bang Alayubi ialah titik 2. Betul. Nah, terus disebutkan satu-satu. Itu. Masulam 1, Hananya 2. Nah, Selomit ialah saudara perempuan mereka. Jadi ini tidak dihitung ini karena dia saudara perempuan. Jadi terus ada kata lalu. Nah ini lalu. Lanjutan berarti enggak? Kalau dari kata lalu, lanjutan dari sini dong. Masulam, Hananya, lalu ya, lalu Hasuba 3, Ohel. Ini kan koma semua ini. 4 Ohel, Berekhia 5, Hasaja dan Yusuf Hesed. Jadi 7 itu harusnya. 7. Jadinya 5 orang. Nah, sama juga dengan yang 322 ini. Anak-anak sehanya ialah Semaya, dan anak-anak Semaya ialah, jadi anaknya sehanya ini Semaya. Nah, Semaya itu punya anak lagi. Siapa dia? Ialah titik 2 ya, harusnya kayak gitu ya, titik 2. Hatus 1, Yigal 2, Bariah 3, Neria 4, Safat 5, 6 orang. Kata Erben, bisa saja 1 nggak disebutin. Ya jangan bilang 6 dong. Seharusnya 5. Ya, sekarang pun saya balik tanya, kalau 1 itu siapa anaknya yang hilang tuh? Coba Erben jawab. Yang hilang itu siapa anaknya yang hilang? Iya, nggak apa-apa. Karena gini, oke. Nanti saya akan bertanya juga sama kalian. Oke, nggak apa-apa. Yang pasti, gini. Saya mau kasih tahu sama kalian. Orang Kristen tidak pernah mengklaim bahwa Alkitab itu secara penyalinan ulang tidak ada kesalahan. Tidak pernah kita katakan bahwa kita dengar dulu. Yang ke situ akuin dulu Pak Erben, akuin dulu. Bentar, aku kan belum selesai. Kalian kok jadi keroyokan 2 orang? Dengar dulu. Saya kan akan cari data untuk menjelaskan itu. Tapi yang di atas kan saya sudah tunjukkan ada titik koma lalu. Di situ ya, itu sudah terjawab. Yang kedua, saya akan cari datanya. Kenapa bisa jadi di situ 5 orang? Saya akan cari. Iya, saya akan cari, bro. Kan orang Kristen itu kayak gitu. Yang 7, sebentar, pendapat saya sementara bisa saja anaknya 6 orang, tetapi 1 tidak tertulis biasa. Biasa. Namun catatan terbesar, orang Kristen tidak mengatakan bahwa kitab itu gedebuk dan didikte oleh Allah. Tetapi kitab Tawarik itu kan tulisan para rasul itu. Bisa saja para rasul itu tidak mencantumkan 1 nama itu, dan itu tidak hal esensi. Lupa gitu ya, bisa lupa gitu. Bukan lupa, dia tidak tuliskan. Oh, itu memang ada alasan tertentu. Saya belum gali dapat datanya, tapi bisa saja. Iya. Tetapi itu tidak mempengaruhi data yang disampaikan itu. Data yang disampaikan itu cukup. Iya, pokoknya Yesus Tuhan gitu ya. Sekarang saya bertanya lagi ya. Gitu ya. Pokoknya Yesus Tuhan gitu. Itu tidak esensial. Oke, sebentar gini ya, saya tanggapi sebelum kamu bertanya lagi. Jadi lain kali sebelum kamu bahas tanda kurung dalam terjemahan Quran, saya nasihatin kamu belajar baik-baik. Loh, kamu juga, kamu lebih parah lagi kamu bro, jangan framing gitu dong. Iya, saya cuma nasihatin karena begini. Quranmu hancur-hancuran bro, hancur-hancuran Quranmu. Sabar. Biasa aja, tenang. Saya mau bertanya. Karena begini loh. Sebenarnya, ya saya selesaikan dulu. Sebenarnya gini loh, ini kan udah ekspektasi saya. Saya tanya, terus dia bilang nanti saya belajar dulu. Ya sudah, belajar dulu kitab kamu gitu loh. Itu relevansinya di situ. Sekarang aku bertanya. Sekarang udah lagi nih. Kamu pulang dulu, cari dulu yang 5 jadi 6. Saya mau bertanya, saya buktikan Quranmu kamu sekarang. Sudah tahu jawabannya. Saya pakai metode yang sama tadi Ben satu-satu Ben. Enggak bisa. Saya buktikan. Enggak bisa gimana? Sebentar. Pulang belajar dulu dah. Oke. Sebentar ya Alwan kan. Belajar dulu ya. Dengar. Gini. Ini masalahnya saya ini metode yang sama. Sekarang saya pakai metode yang sama-samamu. Jawaban yang kamu kasih ke saya itu belum ada. Kamu pulang dulu belajar. Iya, memang nggak ada jawabannya. Kenapa? Karena kamu nggak menerima. Kalau yang kedua, saya kan jujur. Saya belum mendapat datanya. Tapi kalau yang pertama itu saya udah baca. Yang kedua, saya belum. Sudah mulai kesurupan, lebih baik diturunin aja. Turunin aja. Sudah dulu, host. Capek dikik nih, aja, istirahat dikik, istirahat satu. Nanti lain kali dah. Karena Pak Erben, saya buka kursus membaca. Udah turun. Bagus. Saya buka kursus membaca.
Oh, Ini, nggak ada gini. guna itu, nggak ada guna. Bukan, ini loh. Saya buka kursus membaca gratis, membaca baik. Bentar. Begini Bang Chan, begini Bang Chan, ya. Tadi Erben bertanya di sini satu hal sudah diterangkan panjang lebar oleh Ustadz Alwan. Terlepas dia nerima atau tidak itu haknya, ya. Terlepas dia memaksakan manusia menjadi Tuhan itu adalah haknya daripada si Erben. Lalu kemudian Ustadz Alwan ini bertanya kepada si Erben, gimana ceritanya 7 bisa menjadi 5, lalu kemudian 5 bisa menjadi 6 gitu. Itu belum dijawab oleh si Erben. PR buat si Erben ya. Ya, jadi Lain gini. kali, sebelum mengkritik Quran, belajar dulu Biblemu, begitu maksudnya. Ya, mungkin dia itu gini, waktu SD dia belum dikenalkan tanda baca gitu. Kata lalu bagaimana tanda baca. Nah, itu makanya mau saya promosikan, ada promo 50%. Saya buka kursus baca bahasa Indonesia dan 50% buat Erben, 70% buat Erben. Itu gini Bang, itu sebenarnya ngeles gaya lama, gaya jadul, cuman orang juga pada ngerti dah ya, pada paham semua. Kalau saya gini loh, bukan kita tidak mau kasih dia kesempatan bertanya lagi, toh dia masih punya utang kan ke saya, kan dia bilang mau belajar dulu. Nah berarti ya sudah, itu aja dulu dituntaskan, utangnya dulu dibayar, ntar baru kita diskusi lagi. Masa masih utang Baru satu nabung. mau nambah lagi kan? Ini ada Pak Yosi nih penggantinya Pak Erben. Gitu. Salam. Salam.